Ini Bu, yang ada ininya. Nah, tangga. Tolong berdiri semua. Tiket tolong berdiri semua. Kanan sini. Ya. Kiri santai. Sorry. Sini Bapak Ibu. Masuk. Ya. Informasi supaya kita tahu tempat kita datang adalah di mana. Bapak Ibu, kita lagi di terowongan Kuci. Ini adalah hutan asli perangnya. Dulu semua area ini adalah terowongan. Tapi sekarang karena udah modern, banyak orang dia balik lagi dia bikin rumah. Jadi tadi waktu bus kita lewat, hutan-hutan sawah itu dulu adalah terowongan. Sekarang hanya daerah sini diawas sama pemerintahan. Jadi terowongan yang 250 km sudah tidak ada lagi. Adanya sekitar 10 km diawas sama pemerintah Vietnam. Dan ini adalah dulu terowongannya. Ini Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu di sini. Ini adalah Bandara Tân Sơn Nhất, 70 km ke arah timur. Ini adalah daerah terowongan Kuci. Jadi kenapa dulu tentara Vietnam pilih Kuci menjadi tempat terowongan? Itu ada alasannya. Pertama, posisinya sangat cantik. Kenapa? Di sini tanahnya kan tanah liat, jadi dia bisa tahan dengan bom. Kedua, di samping daerah terowongan ini adalah Sungai Saigon yang warna biru. Tadi Bapak Ibu makan di restoran, depan restoran kita itu adalah sungai. Nah, jadi kalau misalnya dalam kondisi di dalam tanah sudah tidak aman, kami akan nyebrang ke sungai, kami pakai perahu dan bisa gampang ke kota Saigon. Jadi nggak usah pakai jalan darat. Ketiga, dari sungai ini kita nyebrang, daerah provinsi Bun-Yung ini adalah daerah punya komunis. Dan ketiga Bapak Ibu, dari sini kita ke arah sini 1 jam naik bus. Ini adalah perbatasan Vietnam Kamboja. Jadi seperti tadi Santi sudah jelasin di bus, Hanoi di sini, Saigon di sini. Vietnam kan lurus dari utara sampai selatan. Jadi waktu perang Vietnam dibagi menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Bapak Ibu, orang Vietnam Utara dia mau ke selatan ini untuk perang. Di mana? Jalan daratnya udah ditutupin, nggak bisa pergi. Pesawat tidak ada, naik kapal tidak bisa. Jadi bagaimana tentara Vietnam Utara yang Bapak Ibu biasanya bilang Viet Cong, bagaimana dia bisa ke selatan ini? Dari Vietnam Utara dia nyebrang ke Laos, negara Laos. Dari Laos dia turun ke Kamboja, dari Kamboja masuk ke sini. Dan tadi pagi Bapak terbang dari Hanoi ke Saigon berapa lama? 2 jam. Dulu tentara Vietnam jalan kaki, bawa senjata. Dari Hanoi ke Laos ke Kamboja masuk sini perjalanannya hanya 6 bulan saja. Itu kenapa orang Vietnam bisa menang dari Amerika, karena kita punya tenaga dan kita tidak pernah mau kalah. Ya, terus Bapak Ibu, ini adalah sistem terowongan yang ada di dalam tanah. Ya, kita bisa lihat nih, ada banyak ruangan. Ya, ini adalah pintu masuk rahasia. Nah, di sini juga ada ruang istirahat, di sini juga ada dapur untuk masak. Jadi nanti setelah Santi cerita, kita masuk ke dalam, kita akan lihat testimoni yang ada di sini. Ya,
Bapak Ibu akan lihat gimana cara orang Vietnam masuk, gimana tempat dapurnya, masaknya. Dan dulu kita masaknya kan pakai daun. Nah, Bapak Ibu, kita lagi duduk di dalam ruangan. Yang dulunya tutup, atasnya tutup. Terus dari ruangan ini mau ke sana, kita akan lewat jalan terowongan. Lihat sebelah situ. Lihat ini enggak? Ini. Lihat di sini, cuma jalannya hanya tinggi segini doang. Sekarang baru dibesarkan untuk kita bisa foto. Dulu segini doang supaya hanya bisa merangkak. Iya. Nah, jadi kita dulu di sini aja sudah merasa pengap. Walahan ada atap. Kalau dulu di dalam kan dia lebih pengap lagi. Jadi kalau dia masak nggak ada gas, pakai daun, pakai kayu, asapnya banyak keluar. Kalau asap dibikin lubang ke atas, kelihatan dengan Amerika. Benar nggak? Nah, kalau tidak dikasih ke atas, mati sendiri. Jadi gimana caranya? Tentara Vietnam habis masak, kasih asap lewat 4 ruangan. Semakin lewat, semakin dia menjadi kecil. Dan begitu udah mau keluar, dia sudah kecil seperti embun pagi. Apalagi orang Vietnam hanya masak pada jam 3, jam 4 pagi. Jadi kelihatannya seperti embun. Terowongan 250 km ini dalam berang isi 18.000 orang. Jadi Bapak Ibu pikirkan kita masak untuk 18.000 orang, kita perlu berapa dapur. Asapnya kalau kita nggak kasih solusi, nanti kami mati sendiri. Ya, terus selain itu kita juga ada dari jalan ke jalan. Bapak Ibu lihat nggak? Kita selalu naik turun. Karena waktu kita pikir orang Vietnam bisa masuk, orang Amerika juga bisa masuk. Jadi harus bikin lagi jalan, turun, naik, supaya dia bingung. Dan di dalam masang banyak ranjau, supaya orang lain masuk akan kena ranjau. Ya, terus dalam ini kami juga ada sumur untuk ambil air bersih. Karena sungai tidak aman, Amerika kasih racun. Terus semua ruangan ini bentuk segi 4, kecuali ada satu ruangan bentuk segitiga. Kenapa? Karena dalam kondisi lantai 1 di ngebom dengan Amerika, kami semua akan lari ke lantai 2 ya, di ruangan ini. Dia bentuk segitiga supaya kalau di ngebom, bomnya ke kiri, ke kanan, tengahnya aman. Supaya lebih jelas, kita akan nonton film dokumentaris. Fuji, the people fertile land on the left hand of Saigon River, immense with its gentle waters, fondling the waves night and day. Tapi dalam hutan ini sering ada Iya. Ya, Bapak Ibu, sekarang tentara sini akan tunjukin ke Bapak Ibu bagaimana cara masuk ke dalam terowongan. Ya, coba kita lihat. Ini adalah pintu masuk rahasia dan pintunya segede seperti kertas A4 saja. Di atas pintu kan adalah pintu dari kayu. Dia di video, di foto. Diulang. Dan dia bisa masuk dari sini, keluar dari belakang kita. Jadi pintunya nyambung. Ya. Oke. Bapak Ibu, ada yang mau coba masuk? Silakan. Mas Gun. Dulu dalam terowongan kami ada masang banyak ranjau. Dalamnya adalah bambu runcing. Jadi Amerika bawa ke sini senjata modern, ya kami lawannya pakai bambu. Ya. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, jatuh ke sini mati atau tidak? Mati. Bisa Santi bilang 100% tidak mati. Luka saja. Dan emang kami hanya mau tentaranya luka, bukan mati. Orang Amerika dulu mati ditinggal, luka dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau satu jatuh sini, perlu 2 teman angkat bawa keluar. Berarti 3 keluar dari hutan. Berarti kita sudah bisa mengurangi 3. Ini nyambung dari pintu tadi kita masuk.
tadi kita masuk, dia bisa nyambung dari sini. Dia bisa nyambung ke sana, bisa nyambung kemana-mana. Jadi dulu ukuran terowongan hanya segede gini, kan? Lebarnya cuma segini dan tingginya segini. Karena dulu orang Vietnam yang dewasa, laki-laki berat badannya cuma 40 kilo. Kecil-kecil. Ya, jadi kita bikin lubangnya kecil. Ya. Atasnya kan ditutup bukan sebegini. Ini lagi sengaja dibuka untuk kita lihat. Iya. Jadi ini salah satu lubang terowongan. Jalan terowongan juga tembus dari tadi, tapi di sini lebih besar dan atasnya bukain untuk Bapak Ibu lihat. Jadi Bapak Ibu, dulu jalan ini dia seperti gini. Maaf, permisi Ibu. Dia seperti selakan gini. Jadi tentara Vietnam keluar dari sini dia ikut lari sini. Terus lihat Amerika di atas langsung nembak. Nah, jadi setelah nembak Amerika, temannya bilang, oh ada Vietcong. Mereka nyari, tapi Vietcong kan dia seperti tikus. Dia masuk lagi ke dalam terowongan. Sampai Amerika harus bilang, Vietcong tidak lihat di mana-mana, tapi adanya di mana-mana. Dia bikin lubang udara. Jadi Bapak Ibu, kalau lubang udaranya ditusuk dari atas ke bawah gini, hujan air masuk. Ya, jadi kalau ada lubang akan kelihatan, oh ini apa? Amerika masuk asap beracun, mati. Benar nggak? Nah, atau hujan airnya masuk mati. Jadi orang Vietnam pura-pura bikin seperti rumah semut. Ya, rumut begini, dan ada lubang-lubang semutnya begini, ada lubang udara juga. Terus Bapak Ibu, orang Vietnam dia pikirnya lebih jauh. Dia tahu pasti lama-lama Amerika juga bisa ketahuan. Jadi Amerika pasti pikir orang Vietnam harus ada lubang udara. Cuma di mana Amerika belum ketemu. Jadi Amerika baru suruh si Ancin yang bisa cium baunya ke sini untuk nyari. Jadi waktu si Ancin ke sini, dia cium sampai dia lari. Dia sampai ke sini cium, dia langsung lari. Dia tidak ketahuan ini adalah lubang udara orang Vietnam. Orang Vietnam waktu bikin sumur begini, dia ambil baju orang Amerika, potong kecil, atau dia campur dengan parfum Amerika sering pakai, supaya tempat ini wanginya wangi Amerika. Jadi lubang udara ini tidak ketahuan, adalah lubang udara orang Vietnam. Di sini ada beberapa centang jauh dibikin dari bekas kulit bom. Amerika buang bom ke sini. Dan sisanya bekas kulitnya adalah bekas besinya. Kita baru bikin menjadi tusuk sate begini. Terus kami setin, bisanya 4 tusuk sate ditusuk ke dalam 4 lubang, diikat dengan tali dan tengahnya ada birin, atasnya tutup daun-daun. Misalnya orang adalah tongkat ini jatuh, coba kita lihat. Dari depan tuh langsung ditusuk ke pinggangnya. Nah ini kalau yang ini gimana? Oh tangannya kan. Yang bau kenet itu langsung hilang. Ya, udah maju. Ya, terus yang itu kan namanya giling. Rangkanya giling ya. Kalau jatuh dari kaki sampai kepala akan digiling terus. Good. Maju. Tentara, dia masuk ke hutan, bukan seperti kita jalan begini. Dia jalannya begini. Ya kan? Dia jalannya begini. Begitu lihat rangcaunya hadap ke badan. Gak mungkin dia hadap, kan dia harus begini, kan dia langsung pakai speedtone, ketannya di sini supaya rangcaunya berhenti. Tapi karena dia ada 2 bagian, ya, begitu dia tekan sini, rangcaunya di atasnya berhenti, di bawahnya langsung tarik ke atas. Kenanya lebih parah. Nggak boleh pipit, nggak boleh masuk. Oke, sebelah kiri adalah toilet. Ya, depan. Dulu dia cuma tingginya 1,5 meter, lebar 1,5 meter. Tapi sekarang sudah dibikin untuk turis, tingginya 1 meter dan lebarnya 1 meter. Di dalam kita jalannya begini. Iya. Dan dia ada AC. Ada lubang udara, ada cahaya, ada petugas sini antar 100% aman. Dan jaraknya masuk sini, keluarnya sana. Hanya 20 meter, 3 menit doang. Dengan Bapak Ibu yang tidak ada penyakit asma, sakit punggung, sakit kaki, susah nafas, masuk aja, dia coba. Kapan lagi kita datang? Dengan yang ada penyakit tadi Santi sebut, mohon kita di atas biar lebih aman. Oke? Masuk. Waduh!
Sebentar, sebentar. 10 meter. Ini terowongan ini. Sama istri atau untuk ada upacara yang dipakai menjadi kayak ini kita toposnya. Ini adalah peninggalan dari Perancis. Nah, terus untuk jalan yang kita mau melewati ini, ya namanya Jalan Domrey, adalah jalan utama tembus dari gereja ke Sungai Saigon. Dan dulu sebelum pandemi, di jalan ini kiri kanan semua adalah foto presiden. Ya, Mas Evi, Winston, Dio semua di sini. Bintang 5